Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Takmiriyah yang saya cintai dan saya banggakan. Masih ingat dengan saya enggak ya? Waktu perkenalan guru-guru Takmiriyah di Zoom waktu kalian MPLS, saya ikut bergabung di situ. Ada yang ingat, ada yang lupa juga ya. Perkenalkan kembali, saya Pak Yadi. Saya pengajar matematika di kelas 9 dan juga ngajar di kelas 7 bersama dengan Bu Desi. Jadi nanti kalian di kelas 7 itu diajar oleh 2 guru untuk bidang studi matematika ini. Bu Desi 4 jam, ya, matematika Cambridge Bu Desi, dan saya 2 jam pelajaran. Bu Desi 4 jam atau 2 pertemuan, karena satu pertemuan 2 jam pelajaran. Saya 2 jam pelajaran atau 1 pertemuan. Seperti itu. Ya, baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai materi ini, marilah kita tata hati kita, niat kita. Kita niati tholabul ilmi. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan dalam belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sebagai bekal kita nanti, ya. Semoga kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi, tunjukkan prestasi terbaik kalian pada orang tua kalian. Oke. Anak-anakku, yang kita pelajari di kelas 7 ini ada 4 bab, yang semuanya sebenarnya hampir semuanya ngulang ya. Yang pertama ada bilangan, bab bilangan ya. Kemudian bab himpunan, kemudian bentuk aljabar, dan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk bilangan pernah di SD, betul ya. Ada bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan rasional, bilangan apalagi itu asli ya, dan lain-lain. Bilangan prima itu kita pelajari lagi di SMP ini. Jadi SMP ya banyak yang ngulang materi SD dulu. Kemudian ada yang terakhir, ada persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Itu pernah kalian pelajari di SD. Misalkan 2N plus 3 sama dengan 7, berapa N-nya? Nah, itu pernah. Sekarang kita ulang lagi dan kita perdalam lagi. Baiklah anak-anakku, saya sekarang masuk di bab yang pertama, yaitu bab bilangan. Ya, bab bilangan. Di bab bilangan ada bagian bab atau subbab yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan berarti kita membandingkan bilangan yang besar dan yang kecil. Berarti kita membandingkan tentunya ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil, ada sama dengan, ada lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih ingat bilangan bulat ya? Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan itu ya. Nah, di bilangan bulat itu di situ ada bulat positif, ada bulat negatif, dan juga nol. Nah, kemudian ada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan kalian di SD sudah pernah belajar. Ada namanya sifat komutatif, sifat asosiatif, distributif. Itu sudah pernah kita pelajari semua di SD dulu. Nah, bisa ya, berarti tidak sulit ya. Kemudian operasi hitung campuran pada bilangan. Gimana kalau misalkan ada tanda kurung, pangkat, kali, bagi, kurang, tambah, mana yang didulukan? Masih ingat ya? Urutannya gimana? Yang didulukan mana? Kalau ada kali dan tambah misalkan yang didulukan yang mana? Kali ya? Ya, alhamdulillah. Ingat ya. Kemudian bilangan pecahan. Nah, pecahan ini juga macam-macam. Ada rasional, ada pecahan campuran, ada persen, ya. Nah, seperti itu. Ada desimal. Itu kita pelajari lagi. Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Diurut bisa
silakan bilangan ini diurutkan mulai paling kecil dan sampai dengan paling besar atau besar ke kecil. Nah, itu. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya. Kemudian operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang terakhir, masih ada 3 ya. Kemudian operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Kemudian mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat ini nanti yang pangkat bulat positif kita pelajari di kelas 7. Kemudian bilangan berpangkat negatif, bulat negatif, pangkat 0. Kemudian operasi campuran bilangan berpangkat, bilangan berpangkat pecahan dan seterusnya itu kita pelajari di kelas 9. Nah, berarti kalau kelas 7-nya mahir, kelas 9-nya juga sangat mudah untuk menjadi berprestasi di bidang matematika juga. Yang terakhir untuk bilangan kita belajar FPB dan KPK. Apa FPB? Apa? Faktor persekutuan terbesar. Dan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Oke, lanjut. Yang pertama adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, yang kita pelajari adalah bilangan bulat, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, terus lawan suatu bilangan bulat. Next. Berikutnya lagi kita belajar bilangan bulat. Ya, di sini ada beberapa contoh. Ada dijelaskan lagi. Ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Biasanya disimbolkan dengan huruf A besar asli. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada bilangan cacah. Ya, bilangan cacah adalah bilangan bulat positif ditambah 0, berarti mulai bilangan bulat yang bulat positif dan 0, berarti 0, 1, 2, 3 ya. Jadi bilangan cacah berarti apa? 0 ditambah lagi dengan bilangan asli yang anggota-anggotanya adalah 0 dan anggota-anggota bilangan asli, itu adalah bilangan cacah. Kemudian ada bilangan bulat, biasanya simbolnya B ya. Itu berarti semua bilangan negatif yang bulat yang bukan pecahan maksudnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat memuat bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan 0 itu bukan bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Himpunan bilangan cacah juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Ini SD dapat kan? Seperti pada garis bilangan itu, letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan, ya. Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan seperti di bawah ini, coba dilihat itu. Ya. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0 ini ya. Kemudian bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, berarti titik pangkalnya adalah 0. Oke, bisa difahami ya. Jadi min 4 terletak 4 langkah di sebelah kiri 0 dan 6 terletak 6 langkah di sebelah kanan 0. Bisa dimengerti? Bisa, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi sedikit. Membandingkan bilangan digunakan sebagai dasar untuk mengurutkan besaran-besaran bilangan. Mengurutkan beberapa bilangan bulat pada dasarnya adalah menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau dari nilainya yang terkecil. Jadi bisa mengurut dari terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Sebagai contoh bisa dilihat contoh di paling bawah itu 574.136 itu nilainya lebih besar dari 573.999
498. Kenapa? Karena di situ angka ribuannya, ya angka ribuannya 4.000 itu kan lebih besar dari 3.000. Karena apa? 4 lebih besar dari 3. 574.000 dengan 573.000 tentunya lebih besar dari 574. Nanti itu ada tanda lebih besar. Nanti kita itu. Lanjut. Lawan suatu bilangan bulat, ya. Lawannya A adalah min A. Lawannya min A adalah A. Lawan dari min 5 berapa? 5. Lawan dari 17 adalah min 17. Lawan dari min 31 adalah 81. Seperti di garis bilangan itu. Lawan dari min 1, 1. Lawan dari min 2, 2. Lawan dari min 3, 3. Lawan dari min 4, 4. Lawan dari min 5, 5. Dan seterusnya. 0 kok nggak punya lawan, makanya 0 itu tidak dikatakan bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Ya 0 gitu aja ya. 0 tapi 0 anggota bilangan bulat. Oke, lanjut. Sebagai contoh, urutkan bilangan-bilangan di bawah ini lalu letakkan di garis bilangan. Ya, urutkan mulai berarti mulai paling kecil sampai dengan paling besar. Yang pertama adalah 34, min 23, min 48, 42, 29, min 36. Kita cari kelompok yang negatif dulu kita kelompokkan, yaitu min 23, min 48, min 36. Min itu ibaratnya hutang. Berarti dari yang kelompok negatif yang paling kecil mana? Yang utangnya paling besar itu berarti kan yang paling miskin. Min itu anggap utang. Berarti min 48 ya, lalu min 36, lalu min 23 ini di baris ini, di A yang baris ke-2 itu. Kemudian kelompok bilangan yang positif yaitu 34, 42, 29 kita urutkan paling kecil. Berarti 29, 34, 42. Lalu kita gabung urutannya dari yang negatif dan yang positif. Negatif diurut paling kecil paling besar, dilanjutkan yang positif. Berarti min 48, min 36, min 23, 29, 34, 42 seperti di situ. Paham ya? Berarti yang B bisa kalian coba. Oke. Ya. Ya, itu aja untuk pertemuan pertama anak-anakku siswa kelas 7 ya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat ya. Saya berharap kalian bergabung di channel Telegram. Saya minta kalian untuk download di Play Store di Telegram. Jadi semua materi-materi matematika dari Pak Yadi nanti ya, file-file, video atau link apapun akan saya taruh di Telegram. Kenapa Telegram? Kalau kalian baru gabung juga bisa yang dulu-dulu materi-materi yang dulu yang sudah dikirim Pak Yadi itu masih bisa kalian baca. Tapi kalau di WA itu kan kalian baru masuk ya, berarti setelah masuk itu chat-chat itu baru bisa kalian baca. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ibadahnya, sholatnya, ngajinya tetap berjalan. Seraya berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.